Ini kita pembukanya gimana? Bukaan. Gimana? Ini aja. Kayak gini tadi. Nanti konsepnya apa ya? Ngobrol aja ya. Oke, teman-teman. Jadi ini tuh ketepatan di bulan Mei. Sekarang kita lagi di mana ini? Di Gua Maria Sartika, Gua Maria tepatnya di Sartika. Sampangan. Oh, Sampang. Emang agak terpencil sih tempatnya. Tapi meskipun terpencil, Oke ya. oke juga pemandangannya. Tapi ya agak horor, tahu? Pemandangannya. Tapi ya agak horor, tahu? Pemandangannya. Tapi ya agak horor, tahu nggak? Belakang kita makam. Masa? Iya, nggak tahu ya. Faktanya itu. Faktanya itu. Belakang kita makam. Tapi pemandangannya oke. Ada Mas Aldo dan Samuel. dan saya Franky. Lupa perkenalan, mantap. Oke, topik yang pertama itu siapa sih Bunda Maria dalam kitab suci dan apa saja itu peran Bunda Maria? Siapa nih? Soal ini. Aduh dulu, Mas, saya sudah kenalan. Silakan dong. Oke. Ini ya beberapa hal yang saya baca dalam kitab suci tentang peran Maria itu banyak ya. Kita bisa melihat dari kisah pertama itu mujizat di Kana. Pernah dengar nggak? Berapa ya? Aku lupa. Oh, Yohanes bukan? Ya, Yohanes intinya dalam Yohanes, di mana si Maria itu berperan melihat pelayan-pelayan yang sedang bekerja dan mereka kehabisan anggur, sehingga Yesus itu dia nggak tahu apa-apa sebelumnya ketika Maria belum memberitahu bahwa di sana ada kehabisan anggur. Ketika Maria datang kepada Yesus, dia mengatakan mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawabkan, waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria mengatakan seperti itu. Memanggil pelayan-pelayan, lalu dikatakannya, lakukan apa yang diperintahkan. Seperti itu. Akhirnya terjadilah mujizat pertama itu di Kana. Itulah peran Bunda Maria yang pertama dalam kitab suci. Bisa lihat dalam kisah Yohanes. Nanti kami kasih referensinya ya, Yohanes berapa, oke? Nah, Nah, selanjutnya, Editornya. Mas Samuel nih. Siapa sih peran Bunda Maria dalam kitab suci? Kalau peran sih, kalau aku sih ini ya memandang Bunda Maria ya sewajarnya ibu-ibu pada umumnya loh yang melahirkan Yesus, terus merawat Yesus sampai cukup dewasa dan kemudian berkarya. Kalau menurutku sih perannya malah justru dari situ dulu. Terus ya selanjutnya ya menjadi ibu pada umumnya. Ibu konvensional ya. Ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Mungkin memasak buat suaminya, gimana ya itu. Nah, Dan itu sih. Ya itu aja mas. nah ini ada kisah yang menarik nih. Saya pernah baca kitab Ya. suci. Itu waktu Yesus hilang, itu kan Bunda Maria sebagai ibu beserta Bapak Yosef ya, itu mencari. Nah kalau misalnya Yesus ini di posisi sebagai anak Mas Samuel dan Mas Aldo, itu bagaimana? Apakah akan mencari seperti itu yang Bunda Maria lakukan? Atau malah udah biarkan saja nanti pulang? Gimana menurut Mas Aldo? Yang pastinya saya aja dulu waktu kecil ketika ibu dan bapak saya belum pulang, saya menunggu mencari-cari kapan ibu saya dan bapak saya pulang ke rumah. Nah, apalagi ya seorang ibu. Juga dulu aku pernah punya pengalaman di mana waktu kecil aku sangat nakal ya. Pulang sekolah langsung pergi ke pantai, terus pulang ke rumah itu jam berapa? Jam 7 malam. Ibu saya selalu cemas mencari saya pulang. Sampai dia cerewet di rumah. Tapi yang hebatnya saya tuh terkadang saya selalu ibu saya supaya nggak cerewet, saya buat berikan ikan hasil tangkapan saya di pantai gitu. Jadi aku melihat ketika ibu Maria, Bunda Maria itu kehilangannya seperti dia akan mencari seperti ibu saya juga. Seperti yang saya alami ketika waktu kecil dari pantai pulang ke rumah sampai mereka pergi bawa motor mencari keliling satu kecamatan. Tahu-tahunya aku ketika mereka sudah balik, aku udah di rumah. Ya dicerewet di sini. Itulah. Mas Samuel? Kalau menurutku sih ya apa yang dilakukan Bunda Maria sama
siapa suaminya? Sama Santo Yosef itu ya naluriah lah, secara orang tua kehilangan anaknya pasti nyari, nggak mungkin nggak. Kalau orang tua yang baik pasti mencari anaknya yang hilang, dan itu pun bakal saya lakukan kalau saya di posisi seperti itu. Kalau Mas Ragil sendiri, Kalau saya apa ya langsung hubungi polisi? saya nggak terlalu mengekang anak. Atau damkar boleh? Damkar penolong. Betul. Kalau saya sendiri ya sesuai hukum kodrat lah. Kita sebagai orang tua itu ya pengennya itu yang terbaik untuk anak. Kalau misalnya anak itu dalam posisi kehilangan ya, maksudnya hilang itu dalam bukan arti hilang secara fisik, tapi hilang arti dalam arahnya ya, arah pandangan dan tujuannya untuk menjalani hidupnya ya. Tentu sebagai orang tua yang ingin yang terbaik untuk anaknya, ya saya akan mengarahkan dan memberi pilihan beserta risiko yang mengikutinya. Saya tidak akan mengekang anak-anak saya nanti kalau misalnya harus jadi ini tidak, tapi lebih kepada passionmu atau kamu itu pengen apa. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, Ini pertanyaan kedua ini dari teman-teman kita ya. Dari teman-teman kita. Dikatakan mengapa Bunda Maria dihormati umat Katolik, ya kan? Padahal banyak itu orang mengatakan orang Katolik itu menyembah Bunda Maria, orang Katolik itu menyembah berhala atau segala macamnya, menyembah Maria. Sebenarnya bukan. Maria itu bukan kami sembah, tetapi lebih kepada penghormatan setinggi-tingginya, di mana dia itu rela merelakan dirinya, melepaskan masa mudanya untuk merawat Yesus. Karena Bunda Maria itu bagi kami itu sebagai tabut perjanjian baru, di mana dia menyimpan bayi Yesus dalam perutnya. Dan tentu kalau misalnya Bunda Maria menolak mungkin bisa saja, tapi ini kan dia menolak dan menerima dan mengatakan waktu itu kepada malaikat Gabriel, terjadilah menurut kehendakmu. Itu maksudnya bukan kehendak malaikat Gabrielnya ya, tapi kehendak Bapa itu. oke Mas Aldo. Jadi posisinya di sini Ibu Maria itu menerima sabda dan mengandung bayi Yesus dalam kandungannya. Ya. Kalau menurut pandangan Mas Umar itu Pertanyaannya enggak sih, ya itu tadi ya, itu kayak posisi mau nggak mau ya Bunda Maria tuh. Ini posisinya yang nyuruh bukan cuma teman sebaya atau orang lain, ini yang nyuruh udah pusat. Betul. Sentral ya. Turuan pusat ini. Kalau nggak salah umurnya 14 tahun ya. 14 tahun. Oh, sekitar itu ya. Oh, masih belasan, nggak boleh tuh di sini sebelum punya KTP. Nah, tapi ya itu menurut saya ya selain pasrah ya tetap ini tanggung jawab yang cukup berat buat Bunda Maria di saat itu. Umurnya segitu harus merawat Tuhan yang pilihan jatuhnya kok orang ini gitu loh. Kan agak, kalau saya sendiri ya nggak mau, soalnya serem, saya takut salah asuh entah salah apa. Tapi Bunda Maria dengan cukup yakin, cukup tegar, walaupun awalnya mungkin ragu ya, pastinya sebagai manusia mungkin saya pikir Bunda Maria bakal awalnya ragu sih. Padahal pada saat itu hukum di Israel ya, bukan? Ya. Saya itu kalau misalnya ketahuan berzina itu bakal dirajam ya. Betul. Itu berarti tricky banget ya. Iya. Nah, Agak, iya itu menghindari hukum-hukum lokal itu kan. Dan ini loh, kadang kan kalau ada hukum kayak gitu ya sanksi sosialnya itu loh kan bener-bener berisiko sekali ini tugas ini buat Bunda Maria. Menurut saya stop. Jadi memang dari awal perjalanannya ya, Bunda Maria menerima sabda, mengandung, pasrah, hingga dia itu mau menerima sabda dan mengandung Yesus. Meskipun dalam adat daerah atau hukum daerah itu sangat berbahaya. Kalau misalnya ketahuan sama pemangku adatnya mungkin itu bisa dirajam ya. Nah, tapi ini tuh bukan tindakan manusia secara langsung, tapi tindakan yang
pusat dari pusat. Ya, ada pihak yang berkecimpung di dalamnya. Nah, disitulah peran Yusuf itu menyelamatkan Bunda Maria waktu itu. Karena kalau misalnya orang-orang yang Takut mengandung, mati. terutama wanita di luar menikah, kalau tidak ditemukan suaminya atau istrinya itu harus dirajam. Itu hukumnya kemarin. Di sana ya, tempo dulu waktu masa-masa Yesus lah, sebelum Yesus. Nah, sehingga kan juga kita mengetahui bahwa Yusuf juga waktu itu dia mau meninggalkan Maria, tetapi dia juga mendapat mimpi, sehingga dia bilang, saya jaga aja lah Maria ini supaya dia selamat. Akhirnya Yusuf menyelamatkan Maria juga, dan Maria juga menerima segala perintah dari Tuhan. Oh iya, tambahan lagi tadi kan pertanyaannya ya, kenapa kita menghormati ya? Balik lagi Mas Balik lagi tadi. ya? Aduh. Ya selayaknya kita punya ibu, ya kita nggak mungkin dong nggak menghormati ibu lah. Ini ibu Tuhan kita loh, udah lebih tinggi dari ibu kita, masa ya nggak dihormati? Paling tidak Bunda Maria itu punya tempat tersendiri di umat Katolik. Kalau menurut. Berarti bukan lebih ke dituhankan ya, tapi Enggak, lebih pada ya lebih dihormati saja ya. dan patung-patung yang kita lihat di belakang kita itu bukan tahu untuk disembah ya, Ya. tapi sebagai sarana simbolik. Betul. Karena manusia itu kan maaf simbolik, pasti mereka butuh hal yang menuju ke ilah, sampai ilah, Visualisasinya. visualisasi. Ya betul Mas, Betul. sulit tadi mengatakan itu. Sulit itu. Jadi biar orang itu lebih secara kusuk ya, karena melihat figur atau Iya. simbol itu tadi yang mungkin bentuknya itu patung Bunda Maria. Jadi kita berdoa itu langsung terasa dalam hati. Oke, ini pertanyaan yang ketiga dari Mas Alex. Ya. Kemarin katanya dia Apa ada katanya? pembahasan sama teman Katoliknya. Ya. Nah, dia tanya seperti ini. Nah, Dia bertanya, mengapa Bunda Maria itu disebut sebagai Hawa baru? Wah, ini kalau orang yang nggak tahu, Hawa kok ada dua ya? Jadi Iya. sebenarnya penciptaan itu sudah lama atau memang ketika Bunda Maria itu ada, itu bagaimana itu? Kalau dijelasin hal ini. baru ini ya Bu atau Mas dulu ini? Saya nggak paham nih. Oke. Jadi kalau misalnya kita melihat cerita di buku teologi, terutama di yang dibuat oleh karangan apa aku lupa itu, teologi sistematika, Ya, nanti Gregorius judulnya di Subur, sini. ya Gregorius Subur mengatakan bahwa kenapa di Maria itu disebut Hawa baru, karena Maria itu lahir dan menjadi, ketika dia mengandung Yesus, dia menjadi bersih dari dosa. Sedangkan Hawa yang sebelumnya, yaitu di Perjanjian Lama, kalau kita lihat di Kisah Kejadian, itu jatuh ke dalam dosa, dia tergoda dengan ular. Sedangkan yang Maria, ketika dia diangkat di surga, kita melihat ada simbol yang mengatakan Maria itu naik ke surga dengan menginjak ular di kakinya. Yang awalnya ketika Hawa lama itu digoda oleh ular dan jatuh ke dalam dosa, sedangkan Maria dia bersih dari dosa dan menginjak ular. Itu simbolik. Kita bisa lihat juga di dalam kitab Wahyu ya. Itu bisa diceritakan dengan bermahkota 12 bintang. Wahyunya nanti akan kami tampilkan di sini ya. Ayatnya di bawah ini. Jadi Maria itu Hawa 2.0 ya. Ya. Bahasa ini ya. Upgrade, Hawa versi upgrade. Oke, jadi ini mungkin poinnya ya. Kalau Hawa yang lama itu kan dia datang ke dunia itu membawa dosa ya, dosa asal. Lalu melalui Bunda Maria, dosa asal ini lebih dihilangkan karena dia itu mengandungnya itu bukan mengandung dosa, tapi mengandung sang penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Oke, jadi begitu Mas Alex. Lalu pertanyaan yang Mas Alex siapa sih? Alex Ferguson Mas. Alex Ferguson. Ini namanya Alex Ferguson. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih. Ya. Kan kita 1 tahun 12 bulan ya. Bukan 12 bintang. Bukan. Nah, ini
penghormatan Bunda Maria kan jatuh pada bulan Mei dan Oktober. Nah, perbedaannya apa sih, Mas? Lah, Sama saya. dan Mas Aldo? Oh, Anda tahu nggak? Ini dari Cik Friska ini. ya, Rizka. Mengapa aku yang ambil bulan Oktober dulu ya? Bulan Oktober, kenapa bulan Oktober itu disebut sebenarnya bukan bulan Maria, bulan Oktober. Dia lebih tepatnya itu bulan Rosario. Kenapa? Dulu waktu perang salib, Paus keberapa itu aku lupa nama pausnya. Jadi ada perang salib, waktu itu Islam ingin menyerang Eropa dan pasukan Katolik itu sedikit. Ini maaf ya, ini sejarah latar belakang dulu ya, karena kita masih sifatnya itu masih sifat mau perang dan perang dan perang. Lalu pasukan Islam itu rame dan banyak ke Roma. Lalu kekuatan di dalam Katolik sendiri pasukannya nggak terlalu banyak, 30.000 orang, sedangkan Islam 300.000 orang. Lalu Paus menyebutkan kita berdoa kepada Bunda Maria supaya kita diberikan kemenangan. Nah, akhirnya Paus itu menjadikan bulan Rosario itu di bulan Oktober. Peristiwa itu karena peringatan masa lalu itu perang salib. Dan akhirnya mereka menang yang Katolik. Menang yang Katolik akhirnya tetap di Arab Muslim banyak dan Katolik tetap di Eropa. Jadi di Roma ya. Ya, gitu. Jadi supaya nggak masuk ajaran-ajaran Muslim mereka perang karena ceritanya katanya mempertahankan iman. Karena kita tahu waktu itu ada juga muslim dari keras yang bukan muslim yang modern. Jadi itu mereka ingin mengislamkan. Jadi kalau misalnya mereka kalah, yang cowok akan dibunuh, yang perempuan akan dijadikan istri, selir atau jadi masih tempo dulu lah. Itu bisa mungkin Mas jelaskan. Saya cuma tahu fakta-faktanya kalau bulan Maria tuh ya nggak masuk kalender liturgi Iya, kan nggak sebenarnya. masuk. Dan ya tapi memang gereja menganjurkan untuk menyisihkan bulan-bulan tersebut untuk menjadi fokus devosi kita sepanjang tahun, cuma ya 2 bulan itu. Kalau kalian biasanya kemana? Kalau saya sih biasanya kadang ziarah ke Gua Maria gitu, bulan Gua Maria jalan, nggak jalan sih, motoran, jalan terlalu jauh, kadang Itu- motoran gitu. Jadi rutinitas tahunan, Mas. Iya, kadang hampir tiap tahun kecuali COVID kemarin. Kemarin. COVID agak susah, jadi ya cuma harus hari aja. Kalau di tempat saya ya, karena di kampung itu kan masih kental ya, istilahnya dari door to door atau rumah ke rumah. Itu biasanya kami tuh melakukan kegiatan Rosario selama sebulan penuh. Itu dari rumah ke rumah. Apakah Oh ini juga iya ada? iya, di sini juga kayak gitu. Seperti juga ada ya. Misal ini bulan Maria kan? Bulan Maria. Bulan Maria misal ada pertemuan rutin. Kalau di tempat saya tiap Rabu tuh ya selalu diawali doa Rosario dulu, terus ya misa-misa juga kan bulan-bulan ini sebelumnya diawali doa Rosario. Kalau di tempatmu Jadi kalau kami di kampungku jauh sekali ini. Mana di Jawa, di Sumatera Barat, Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Katanya di situ nggak ada yang Katolik. Ada yang Katolik, ada. Di Mentawai itu mayoritas Kristen sama Katolik. Jadi kami setiap bulan Maria, terutama di bulan Mei ini ya, kami itu mengadakan pertemuan rumah umat dengan doa Rosario. Itu nanti selesai doa Rosario di peristiwa keempat biasanya kami nanti akan membacakan kitab suci tentang Injil hari itu, lalu kami nanti makan bersama sama umat sambil bercerita. Oh ya, ini kenapa bulan Mei disebut bulan Rosario ya? Salah Maria. Bulan Maria. Bulan Maria, sorry salah. Yang Rosario, Yang Rosario tuh bulan Oktober. nah, berarti situ bedanya ya. Ya, kenapa bulan Mei itu disebut bulan Maria? Jadi ini di Eropa kita mengetahui pada bulan Mei ini sedang ada musim semi ya, melambangkan kehidupan baru, kemurnian, kecantikan. Jadi itu salah satu faktor mengapa bulan Mei itu disebut bulan Maria. Lalu yang kedua juga peringatan kemurnian Bunda Maria, karena dalam peristiwa nanti ada pesta atau hari raya Maria yang akan bulan Maria. Ya intinya itulah kira-kira. Oke. Mas Amal mau menambahkan? Enggak, cukup. Oh, jadi gitu Cik.
Oh tambahannya cuma jangan lupa doa rosario. Oh iya, siap. Jangan lupa doa rosario karena ini masih hari ke yang Iya masih Berapa 13 ya? 13. Iya. 13. Masih ada sampai 31. Masih. Betul. Hah? 30 mas. 30 31. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei. Oh iya 31 betul. Oke. Ya, Jadi apa saldo? Jadi jangan lupa rosario, jangan lupa juga ziarah ke Gua Maria. Gua Maria, ya. Dan ingat juga sekarang ini sedang tahun jubileum. Jangan Oh lupa iya, untuk berdoa tahun jubileum dan juga berdoa untuk pos baru kita ya. Pos siapa namanya tahu nggak? Ya nanti tebak tadi yang dapat hadiah. tebak dia. Oh, tadi sebut aja sekarang. Paus Leo ke-14. Nama aslinya Kardinal Robert Siapa yuk? Robert Nah, Robert. Pokoknya Robert Nanis. Prevost. Ya. Atau ingat doakan ya pos baru kita supaya jadi pemimpin yang baik. Ya, Closing statement Mas. apa nih? Ya, Apa aja? ya intinya ya bulan Maria emang jadi salah satu momen buat kita lebih sering berdoa sih, khususnya doa rosario. Kalau menurutku ya doa-doa kepada Bunda Maria tuh kayak jadi ya kayak sewajarnya anak curhat sama ibunya tuh. Nah kayak gitu. Jadi makanya teman-teman jangan lupa doa rosario. Ya bulan ini masih ada waktu sampai 31 ya, 31 Mei. Begitu. Kalau 31 nya 31 Mei. Kalau Aldo Ya. closing statement. tetap berdoa devosi Maria karena banyak kerja yang terjadi. Tapi kita doa rosario itu bukan berarti kita doa untuk supaya Bunda Maria itu mengabulkan doa kita. Tapi kita berdoa bersama Bunda Maria untuk keinginan kita, menyampaikan keinginan kita, pergulatan batin kita, harapan-harapan kita, dan puji syukur kita juga. Jangan lupa bersyukur karena kita kan kadang berdoa itu hanya untuk minta, tapi lupa bersyukur ketika kita Ya kalau dari saya untuk closing statement apa ya? Intinya doa yang sewajarnya. Artinya apa? Jangan tiap hari itu dari pagi sampai malam terus itu ya nggak apa-apa kalau mau, tapi ala baiknya diseimbangin sama kehidupan yang nyata. Karena kita itu dari tubuh kita itu ada 3 yang namanya badan, roh, dan jiwa. Nah itu punya kebutuhannya masing-masing. Jangan sampai kebutuhan rohani kita itu malah menutupi kebutuhan jasmani dan jiwa kita. Karena ingat statement gak ada yang bilang, pasti tak ada yang tahu orang ya labora Apa sih? berdoa dan bekerja. Berarti seimbang ya. Ya harusnya bilang. Oke, gitu teman-teman. Ini kita di Gua Maria Sampangan tempatnya. Namanya Gua Maria Dewi Sartika. Nanti ada lokasinya di sini. Lokasi di sini. Untuk ke depan mungkin kita akan next trip ke Gua Maria yang lain. Yang mau datang ya di sini ya. Oke.